dengan agenda penyampaian tanggapan atau jawaban wali kota atas kemenangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bau tahun anggaran 2022. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang mengikuti tuntunan beliau dengan baik. Rapat Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, menurut catatan dari Sekretaris Dewan, saat ini sejumlah 15 orang dari 25 anggota DPRD Kota Bau telah hadir dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian, quorum rapat telah terpenuhi sesuai ketentuan pasal 129 ayat 1 huruf C Peraturan Tata Tertib Dewan. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Bau kepada saudara sekwan saya diserahkan. Wali Kota Bau nomor 903 garing 3086 garing Setda lampiran 1 rangkap perihal penyampaian perubahan atas peraturan Wali Kota Bau nomor 189 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Bau di Bau. Sehubungan dengan penyesuaian penggunaan anggaran belanja keperluan mendesak sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 3 Peraturan Wali Kota Bau nomor 24 tahun 2021 tentang tata cara pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bau serta PMK nomor 212 garing PMK .07 garing 2022 dan penyediaan pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2014 sesuai edaran nomor 900.1.9.1 garing 435 garing SJ sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bau tahun anggaran 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Kota Bau melakukan perubahan penjabaran APBD Kota Bau tahun anggaran 2023 melalui Peraturan Wali Kota Bau nomor 14 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Bau nomor 189 tahun 2022 tentang penjabaran APBD Kota Bau tahun anggaran 2023. Demikian kami sampaikan untuk menjadi bahan sepenuhnya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wali Kota Bau Laode Ahmad Monianse saat ditandatangani. Wali Kota Bau Provinsi Sulawesi Tenggara. Peraturan Wali Kota Bau nomor 14 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Bau nomor 189 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Wali Kota Bau menimbang a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian penggunaan anggaran belanja keperluan mendesak sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 3 Peraturan Wali Kota Bau nomor 24 tahun 2021 tentang tata cara pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga dilakukan pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bau tahun anggaran 2023. B. Bahwa untuk melaksanakan pemenuhan dana alokasi umum yang telah ditentukan peruntukannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 212 garing PMK .07 garing 2023 dan penyediaan pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 dan penyediaan pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 sebagaimana surat edaran nomor 900.1.9.1/435/SD. C. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam butir Romawi 1.f.1.f lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023, bahwa pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan kepala daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran anggaran garing perubahan anggaran ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran tahun 2023. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu ditetapkan dengan peraturan wali kota tentang perubahan atas peraturan wali kota Bau-Bau nomor 189 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Bau-Bau tahun anggaran 2023. Mengingat satu dan seterusnya, memutuskan menetapkan peraturan wali kota tentang perubahan atas peraturan wali kota Bau-Bau nomor 189 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Pasal 1. Beberapa ketentuan dalam peraturan wali kota Bogor nomor 189 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 diubah sebagai berikut. Pasal 1A. 1. Perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan alokasi anggaran akibat A. Pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan garis miring atau mendesak yang belum cukup tersedia dan garis miring atau belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2023 sesuai ketentuan dalam pasal 4 ayat 3 Peraturan Wali Kota Bau-Bau nomor 24 tahun 2021 tentang tata cara pergeseran APBD. B. Penyesuaian atas program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD yang bersangkutan atau antar SKPD sepanjang program, kegiatan dan subkegiatan belum dilaksanakan atau direalisasikan, serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan garis miring atau mendesak lainnya diterima oleh pemerintah daerah setelah penetapan peraturan daerah tentang APBD. Penganggaran program dan kegiatan dimaksud dilakukan dengan mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD sesuai ketentuan butir Romawi 1F 1.f lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023. C. Kewajiban lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 2. Pelaksanaan kegiatan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Huruf A mencakup kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan garis miring atau keperluan mendesak lainnya yang
apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan garis miring atau masyarakat. 3. Pendanaan ketersediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum cukup tersedia dan garis miring atau belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan dapat menggunakan a. Dana dari hasil penyesuaian ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan, dan garis miring atau b. memanfaatkan anggaran kas yang tersedia. Pasal 1B, anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan. Pendapatan asli daerah 135.397.604 rupiah. B. Pendapatan transfer 804.765.883 rupiah. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 13.454.027.923 rupiah. Jumlah pendapatan 953.691.410 rupiah. 2. Belanja. Belanja operasi. 1. Belanja pegawai 434.433.251.832 rupiah. 2. Belanja barang dan jasa 255.797.980.858 rupiah. 3. Belanja bunga 10.618.767.132 rupiah. Belanja subsidi 0 rupiah. Belanja hibah 44.813.353.325 rupiah. Belanja bantuan sosial 627.021.500 rupiah. Jumlah belanja operasi 761.294.374.647 rupiah. B. Belanja modal. Belanja tanah 2.595.331.814 rupiah. Belanja peralatan dan mesin 55.516.068.549 rupiah. Belanja bangunan dan gedung 63.580.915.492 rupiah. Belanja jalan, jaringan dan irigasi 83.254.404.062 rupiah. Belanja aset lainnya 7.092.628.143 rupiah. Jumlah belanja modal 212.141.348.060 rupiah. C. Belanja tidak terduga 14.244.344.993 rupiah. Jumlah belanja 980.706.67.700 rupiah. Surplus garis miring defisit 34.375.376.290 rupiah. 3. Pembiayaan. Penerimaan 97.639.550 rupiah. Pengeluaran 62.962.263.260 rupiah. Pembiayaan neto
Rp34.375.376.290. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan Rp0. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Sekwan. Rapat Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita masuk ke acara ketiga, yakni penyampaian tanggapan atau jawaban Wali Kota atas kemenangan umum fraksi terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Kepada yang terhormat Saudari Pejabat Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat pimpinan DPRD Kota Bau-Bau, yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bau-Bau, yang kami hormati anggota DPRD Kota Bau-Bau, yang kami hormati staf ahli wali kota, Bapak Ibu Asisten, Kepala OPD atau yang mewakili. Pertama-tama izinkan saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan kekuatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat ini dengan agenda penyampaian tanggapan Wali Kota Bau-Bau atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bau-Bau terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bau-Bau tahun 2022. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Rapat paripurna Dewan yang berbahagia, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan rangkaian akhir dari keseluruhan siklus pengelolaan keuangan daerah. Siklus ini menggambarkan hasil kerja dari pemerintah daerah melalui SKPD atas perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan APBD selama 1 tahun anggaran. Dengan demikian, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan gambaran kedalaman kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu sejauh mana daerah menerapkan tata kelola keuangan yang baik selama 1 tahun anggaran. Rapat paripurna Dewan yang saya muliakan, kita patut berbangga karena pada 8 tahun terakhir kita dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK RI. Capaian ini adalah bukti kemitraan dan kerjasama yang solid antara pemerintah dengan Dewan yang terhormat yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan diiringi peningkatan capaian kinerja ekonomi makro Kota Bau-Bau, sehingga ikhtiar kita bersama untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Bau-Bau tahun 2018-2023 terwujudnya Bau-Bau sebagai kota maju, sejahtera dan berbudaya dapat terwujud. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang mulia ini, izinkan saya atas nama pemerintah Kota Bau-Bau menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat atas semua pandangan dan masukan yang sangat berarti dalam pencapaian target pemerintahan dan pembangunan selama tahun 2022. Tidak lupa pula kami menyampaikan terima kasih kepada semua fraksi DPRD Kota Bau-Bau atas apresiasi dan saran terhadap substansi Rakerda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bau-Bau tahun 2022 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Dewan yang terhormat melalui juru bicara masing-masing fraksi. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, APBD merupakan
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah komponen terpenting dalam menjaga kesinambungan ketahanan fiskal daerah, sehingga dalam setiap tahun pemerintah daerah dituntut untuk terus meningkatkan sumber-sumber pendapatannya, khususnya pendapatan asli daerah yang merupakan indikator kemampuan berotonomi atau indikator kemandirian daerah untuk membiayai belanja rutinnya. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi, saran, dan dukungan yang terus diberikan oleh Dewan yang terhormat terkait dengan peningkatan pendapatan daerah Kota Bau-Bau. Pendapatan daerah Kota Bau-Bau pada tahun 2022 mencapai sebesar 892,07 miliar rupiah atau naik sebesar 3,68% dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 860,40 miliar rupiah. Terkait realisasi PAD sebesar 107,05 miliar rupiah pada laporan realisasi anggaran, berbeda dengan realisasi PAD pada laporan operasional. Dapat kami jelaskan bahwa laporan realisasi anggaran atau LRA disusun berdasarkan basis kas, yang berarti bahwa pengakuan pendapatan LRA pada saat kas diterima dari rekening kas umum daerah oleh entitas pelaporan, sedangkan laporan operasional atau LO disusun berdasarkan basis akrual, yang berarti bahwa pengakuan pendapatan LO pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan di mana pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut, kas atas hak pendapatan tersebut belum diterima dari rekening kas daerah atau oleh entitas pelaporan. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Selama tahun 2022, realisasi belanja adalah sebesar 958,90 miliar rupiah atau 85,96% dari target sebesar 1,115 triliun rupiah. Penurunan realisasi belanja tersebut terutama disebabkan oleh tidak terrealisasinya belanja modal sesuai target, khususnya belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang hanya mencapai 169,26 miliar atau 77,86% dari target sebesar 217,39 miliar rupiah, dan belanja tidak terduga yang hanya mencapai sebesar 5,581 miliar atau 16,01% dari target sebesar 36,551 miliar rupiah. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang hanya mencapai 169,26 miliar atau 77,86% dari target sebesar 217,39 miliar rupiah. Dapat kami jelaskan bahwa belanja modal yang terrealisasi sangat rendah adalah merupakan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang sumber dananya menggunakan dana pinjaman daerah. Capaian realisasi belanja modal tersebut sesuai dengan progres pekerjaan yang dilakukan pada tahun 2022. Terkait atas sudah sejauh mana realisasi rehabilitasi pembangunan jalan lingkar Kota Bau-Bau yang sempat mengalami kerusakan dan viral di media sosial, dapat kami jelaskan bahwa untuk pekerjaan jalan lingkar ruas 2 Bukit Asri Batu Kopi, yaitu stasiun jarak 800 meter, tahap pembersihan lokasi longsor dan belum ada tindakan lanjutan dari pihak penyedia jasa konstruksi. Jarak 4 kilo 16 meter, tahap pembersihan longsor dan pembuatan jalur akses sementara buat kendaraan, dan belum ada tindakan lanjutan dari pihak penyedia jasa konstruksi. Untuk peningkatan jalan lingkar ruas 2 Sorowolio Bukit Asri telah dilaksanakan perbaikan, tinggal pengaspalan dan pembersihan longsoran. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, alokasi anggaran yang baik adalah anggaran yang efisien dan efektif. Selama tahun 2022,
dengan meningkatnya sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2022 yang jumlahnya mencapai 100,978 miliar rupiah. Peningkatan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2022 disebabkan oleh berkurangnya realisasi belanja yang hanya sebesar 85,96% atau lebih rendah dari 9,04% dari batas minimum kewajaran realisasi belanja sebesar 95%. Penurunan realisasi belanja ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran harus menjadi perhatian bersama. Tingkat efisiensi anggaran pada tahun-tahun anggaran mendatang perlu terus ditingkatkan agar terwujud realisasi anggaran yang efisien sekaligus efektif serta nilai SILPA pada tingkat yang wajar. Terkait penyertaan modal pada PDAM, langkah-langkah yang sedang dijalankan oleh PDAM agar dapat menjadi salah satu penopang PAD Kota Bau dan tidak kembali menimbulkan kerugian sebagaimana di tahun 2020 dan 2021 dapat kami jelaskan bahwa PDAM pada saat ini melakukan upaya peningkatan pelayanan di beberapa zona untuk meningkatkan kualitas layanan yang masih bergilir menjadi kontinu setiap hari. Diharapkan hal ini akan menambah pendapatan PDAM dan juga pada saat ini telah melakukan pergantian water meter pelanggan sejumlah 1.000 yang keakuratannya sudah diragukan, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan PDAM sehingga dalam perhitungan laba rugi PDAM nantinya akan menjadi laba bagi PDAM. Rapat paripurna Dewan yang sama berbahagia terkait tentang laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2022, hasil pemeriksaan tahun 2023 dapat kami jelaskan bahwa masih adanya temuan berulang dari tahun-tahun sebelumnya seperti adanya realisasi belanja yang tidak sesuai klasifikasi penganggarannya. Kami telah melakukan teguran dan memberi penegasan kepada TPD agar memberikan peringatan kepada Kepala OPD untuk senantiasa melakukan pengawasan sekaligus pendampingan kepada para perencana OPD masing-masing supaya dalam membuat perencanaan dokumen anggaran agar lebih teliti dan berhati-hati, terlebih lagi setelah adanya perubahan kebijakan dalam penggunaan aplikasi dari SIMDA ke SIPD yang membutuhkan kecermatan dalam menginput dokumen. Terkait temuan BPK terhadap pengelolaan PAD yang belum optimal, pemerintah sekarang ini tengah melakukan evaluasi terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi dan draft perubahan atas hasil evaluasi perda tersebut dibuat dalam bentuk Omnibus Law yang prosesnya sementara berjalan. Selain itu, pemerintah juga sudah berupaya menindaklanjuti semua temuan BPK terhadap PAD tersebut dengan menurunkan tim evaluasi potensi PAD seperti perparkiran, sampah, lapak, atau los pasar di beberapa titik. Selanjutnya, tentang keberadaan aplikasi SIPO 5 yang menjadi sarana memantau kehadiran PNS dalam bekerja, kami telah memerintahkan Dinas Kominfo dan unit kerja terkait untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, terkait persoalan-persoalan kepemilikan aset yang sampai hari ini masih dianggap bermasalah. Pertama, persoalan aset pemerintah Kota Bau berupa bangunan yang dikuasai oleh perseorangan seperti perumahan-perumahan dinas. Dapat kami jelaskan bahwa aset tersebut adalah aset bangunan atau rumah dinas eks pemerintah Kabupaten Buton yang diperuntukkan bagi PNS Kabupaten Buton. Sebagai tindak lanjut atas peralihan status kepemilikan aset tersebut, pemerintah Kabupaten Buton melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buton selaku pengelola barang telah mengirimkan surat nomor 032/3873 tanggal 3 November 2022
untuk segera melakukan penyesuaian izin penghunian dan atau pemanfaatan lainnya atas aset dimaksud. Namun sampai dengan saat ini penghuni rumah-rumah dinas tersebut belum melakukan penyesuaian izin penghunian dan atau pemanfaatan lainnya ke pemerintah Kota Bau-Bau. Terkait dengan tata kelola aset barang milik daerah oleh pemerintah Kota Bau-Bau saat ini dalam proses penataan dan penertiban administrasi penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana hasil pemeriksaan tim BPK RI. Di samping itu juga pemerintah Kota Bau-Bau sedang mempersiapkan regulasi berupa peraturan wali kota sebagai petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 tentang pengelolaan barang milik daerah Kota Bau-Bau yang telah diundangkan pada tanggal 5 Mei 2023 yang lalu. Ketiga, persoalan terkait klaim masyarakat atas aset tanah yang di atasnya didirikan bangunan pemerintah seperti klaim masyarakat atas objek tanah tempat berdirinya kantor Kelurahan Maumeo, dapat kami jelaskan bahwa klaim yang diajukan oleh masyarakat terhadap objek tanah dimaksud mengandung cacat formil sebagaimana putusan Pengadilan Kota Bau-Bau atas perkara nomor 31/PDT-J/2014/PNBB dan nomor 24/PDT-J/2017/PN-Bau-Bau yang didaftarkan oleh saudara Laode Abdul Salam bin Laode Salihi sebagai penggugat dengan hasil putusan NO. Putusan NO adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil yang dalam hal ini pemerintah daerah sebagai tergugat memenangkan perkara dimaksud. Namun demikian, pemerintah Kota Bau-Bau menyikapi secara serius persoalan klaim atau gugatan dari pihak lain dan akan segera melakukan langkah-langkah pengamanan aset tanah. Salah satunya upaya pemerintah Kota Bau-Bau dalam melakukan pengamanan fisik aset tanah berupa pemberian garis pemasangan patok atau papan nama aset dan sertifikasi aset tanah yang dimiliki sebagai salah satu upaya pengamanan hukum barang milik daerah. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, gambaran umum dan atau penjelasan secara ringkas dalam tataran kualitatif atas capaian indikator pada RPJM Kota Bau-Bau tahun 2018-2023 sesuai dengan tema pembangunan Kota Bau-Bau. Dapat kami jelaskan bahwa upaya pemerintah Kota Bau-Bau dalam melaksanakan pembangunan sesuai tema RKPD Kota Bau-Bau tahun 2022 yaitu Bau-Bau yang maju dan berbudaya sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD 2018-2023. Tingkat keberhasilannya dapat diukur dalam 20 indikator kinerja daerah di mana 14 indikator diantaranya telah tercapai atau mendekati target akhir, 4 indikator dengan realisasi di atas 50% serta 2 indikator tingkat capaiannya masih di bawah 50% atau secara kualitatif tingkat keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Kota Bau-Bau dapat digolongkan dalam kelompok capaian tinggi. Beberapa indikator tersebut diantaranya akuntabilitas kinerja mencapai predikat B, predikat capaian RPPD sangat tinggi, opini BPK wajar tanpa pengecualian, indeks resiko bencana sebesar 194,8 poin, indeks kerukunan antar umat beragama sebesar 75%, indeks pembangunan manusia berada pada angka 76,67%, harapan lama sekolah sebesar 15,18%, indeks pembangunan gender sebesar 90,75%, tingkat kemiskinan 7,05%, indeks ini berada di angka 0,430 dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,39%. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Demikianlah penyampaian tanggapan Wali Kota Bau-Bau
Bau terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bau tahun 2022 yang dapat kami sampaikan pada kesempatan rapat paripurna Dewan yang terhormat ini. Kepada para pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, unsur Forkopimda, serta para kepala SKPD dan hadirin sekalian, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabarannya mendengarkan tanggapan kami ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami menyambut baik pimpinan Dewan yang terhormat untuk melakukan pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada tahapan selanjutnya sesuai dengan mekanisme sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, berkah dan ridha-Nya bagi kita semua dalam menjalankan amanah seluruh masyarakat Kota Bogor. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Saudari Pejabat Sekretaris Daerah Kota Bau yang telah menyampaikan tanggapan jawaban Wali Kota atas pemilihan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bau. Rapat Dewan yang hormat, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita masuk ke acara terakhir yaitu penutup. Dan sebelum saya instruksi pimpinan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan segenap anggota yang saya hormati, Ibu PJ Sekda, Bapak-bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, rekan-rekan pimpinan OPD dan pers. Tadi saya mendengarkan ada penyampaian surat-surat yang dipandang perlu oleh Sekwan, dan setelah kita cermati ternyata itu adalah pemberitahuan kepala daerah terkait dengan pergeseran anggaran. Saya coba memberikan sedikit pendapat, mumpung kita ketemu semua di sini, bahwa pergeseran anggaran itu sangat dimungkinkan sebenarnya. Tetapi mendengarkan penjelasan umum tadi bahwa salah satu poin pergeseran anggaran ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi atau menyiapkan anggaran dalam rangka persiapan pemilihan kepala daerah yang gubernur dan wali kota. Menurut hemat saya, tahapan pemilihan gubernur ini akan dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu 2024, sehingga alasan mendesak itu saya kira gugur dengan sendirinya. Ini pemikiran saja dari kami. Mekanismenya adalah apapun yang disampaikan di dalam pergeseran itu dalam regulasinya adalah perubahan peraturan kepala daerah, tetapi forum ini menggaransi bahwa apapun yang diputuskan itu kita akan tetapkan dalam perubahan APBD, karena payungnya adalah perubahan APBD. Peraturan kepala daerah itu adalah petunjuk pelaksana dari APBD itu sendiri. Ya, saya kira tadi penjelasannya masih sangat umum, sehingga pikiran saya ini coba pimpinan bisa merekomendasikan kepada sekretariat untuk menggandakan surat tadi sebagai bahan bagi kita semua, khususnya DPR. Ya, tidak usah dibuatkan forum khusus. Kita kan dalam 1-2 hari ini akan melaksanakan rapat pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Di sela-sela itu saya kira bisa kita diskusi-diskusi kecilkan pimpinan. Karena juga penyampaian pergeseran ini hanya selisih 1 atau 2 bulan dari perubahan APBD. Kenapa tidak sekalian kita menunggu perubahan APBD itu sendiri baru kita? Kasihan OPD kalau harus digeser lagi, ini sudah bulan-bulan eksekusi ini. Kenapa tidak kita menunggu sekalian perubahan APBD lalu kita tetapkan semua di sana? Itu pikiran saya, pimpinan, sehingga sekali lagi saya minta supaya sekretariat segera menggandakan ini menjadi bahan bagi kita untuk diskusi selanjutnya pada saat kita menindaklanjuti pembahasan
pertanggungjawaban pelaksanaan pemilu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih secara masukannya Pak Yasin, dan tadi sudah didengar langsung oleh Pak Sekwan langsung. Saya pikir saran yang bagus dan secepatnya ditindaklanjuti. Nanti kita coba-coba nanti diskusi terkait dengan saran-saran yang disampaikan oleh Pak Yasin, apakah memang sudah situasi urgen harus kita lakukan atau masih ada pertimbangan-pertimbangan lain. Terima kasih Pak Yasin. Saya lanjut Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya tutup rapat paripurna ini, perkenankan saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat Saudari Pejabat Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, hadirin dan undangan atas kehadiran dan ketegungannya mengikuti rapat paripurna ini dari awal sampai akhir. Akhirnya dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bau-Bau saya nyatakan ditutup dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.